Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukun Juangsi, Guru Geografi SMA 10 Garut. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pola keruangan desa dan kota. Yang akan kita bahas sekarang adalah pola keruangan kota, mulai dari pengertian kota. Kota menurut Bintarto adalah suatu kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan diwarnai dengan tingkat sosial ekonomi yang heterogen. Kemudian memiliki corak materialistis. Kemudian secara umum, kota juga dapat diartikan suatu kesatuan wilayah administrasi yang merupakan unit pemukiman penduduk dengan struktur ekonomi non-agraris, dengan tingkat peradaban yang lebih maju. Kemudian lanjut pada ciri fisik kota. Ciri fisik kota itu kebanyakan adalah berupa gedung-gedung, baik itu gedung pemerintahan, hiburan, perkantoran. Kemudian tiap gedung itu seolah-olah mewajibkan harus adanya sarana parkir yang cukup. Kemudian ada sarana olahraga, kemudian ada juga lahan yang terbuka yang berupa taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Kita lanjut pada ciri-ciri masyarakat kota. Masyarakat kota itu bersifat heterogen. Heterogen dalam mata pencarian, dalam agama, kebudayaan. Kemudian hubungan antar individu masyarakat kota itu bersifat gesellschaft. Kemudian pandangan dari masyarakat kota itu lebih rasional dibandingkan dengan orang desa. Adanya segresi keruangan, artinya pengelompokan tentang keruangan. Kita lanjut pada potensi kota. Potensi kota itu berupa lahan yang dimanfaatkan untuk pemukiman industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas sosial, baik itu kesehatan maupun pendidikan. Itu adalah potensi kota yang berupa fisik. Kemudian yang kedua, potensi sosial, itu yang berupa jumlah penduduk dan berupa keanekaragaman kebudayaan. Kita lanjut pada klasifikasi kota. Yang pertama berdasarkan jumlah penduduk, ada kota kecil, sedang, besar, kemudian metropolitan dan megapolitan, yang masing-masing memiliki kriteria jumlah penduduknya. Yang kedua, klasifikasi kota itu berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang pertama adalah eopolis. Eopolis ini adalah satu kota, atau bukan satu kota, satu wilayah yang berkembang menjadi sebuah kota baru. Kemudian yang kedua adalah polis. Polis ini adalah kota yang sudah atau yang masih memiliki sifat agraris. Kemudian metropolis adalah suatu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri. Keempat adalah megapolis. Megapolis ini adalah kumpulan dari kota-kota metropolis yang saling berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang kelima adalah trianopolis. Kota ini kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial, seperti kemacetan lalu lintas, kriminalitas yang sangat tinggi. Yang terakhir adalah nekropolis. Nekropolis ini adalah suatu kota yang menuju keruntuhan. Kemudian kota berdasarkan fungsinya, ada kota produksi, di mana kota ini memiliki fungsi sebagai pemasok bahan mentah, barang setengah jadi ataupun barang jadi. Yang kedua adalah kota pusat perdagangan yang berfungsi untuk sebagai pusat perdagangan, baik perdagangan di dalam negeri maupun perdagangan internasional. Yang ketiga adalah kota pusat pemerintahan. Kota ini memiliki fungsi sebagai pemerintahan atau ibu kota negara. Yang terakhir adalah kota pusat kebudayaan. Kota ini memiliki sebagai pusat kebudayaan. Kemudian klasifikasi kota menurut sejarah pertumbuhannya. Yang pertama adalah kota yang terbentuk dari pusat pertambangan.
Di sini ada contoh-contohnya Balikpapan dan lain sebagainya. Kemudian kota yang terbentuk dari pusat perkebunan, misalnya adalah kota Bogor, Bandung, Subang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kota yang terbentuk dari pusat administrasi atau kerajaan, seperti kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Cirebon. Lalu kita lanjutkan pada teori perkembangan kota. Yang pertama adalah teori konsentris. Di sini saya mempergunakan warna, tidak menggunakan penomoran. Sebenarnya ada 5, tetapi di sini ada 6 warna. Karena yang wilayah dengan pendapatan tinggi dengan yang menengah itu digabung menjadi satu warna. Seharusnya digabung dengan satu warna. Menurut teori konsentris, itu yang CBD tetap di tengah, nomor 1 dengan warna merah. Kemudian ada zona transisi, di mana pada zona transisi ini adalah penggunaan lahannya campuran untuk tempat pemukiman ataupun tempat usaha. Kemudian ada zona kuning. Pada zona kuning ini adalah pemukiman yang dihuni oleh kelas buruh. Sehingga pemukimannya itu sederhana karena menyesuaikan dengan pendapatannya. Kemudian warna hijau dengan oranye, nah ini adalah gabungan di antara masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Sehingga pada zona ini adalah pemukimannya bervariasi. Kemudian zona biru adalah daerah penglaju, artinya yang berbatasan dengan wilayah lainnya. Kemudian menurut teori sektoral, di sini tetap yang menjadi CBD adalah di tengah, saya memakai warna merah. Kemudian ada perumahan kaum buruh, pasti dekat dengan CBD. Menurut teori sektoral, pusat kegiatan daerah terletak di pusat kota, tetap di nomor 1 atau dengan warna merah. Kemudian di sini kita lihat ada 2 pusat aktivitas, yang satu di CBD, yang satu adalah di tempat grosir. Perkembangannya itu berkembang menurut sektor-sektor yang membentuknya. Kemudian menurut teori inti ganda, perkembangan suatu kota itu terbentuk menjadi beberapa pusat-pusat kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar di CBD atau Central Business District, tapi di sini karena ada beberapa wilayah yang mengalami pusat pertumbuhan yang cepat, sehingga yang mengalami pertumbuhan tersebut akan menjadi atau akan berfungsi sebagai inti-inti kota. Sehingga dalam teori inti ganda ini ada beberapa pusat aktivitas, jadi bukan hanya satu di CBD saja. Demikianlah materi tentang pola keruangan kota. Insya Allah nanti kita sambung dengan materi tentang interaksi desa dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.